nama saya Alicia Salsabila. Dalam video kali ini, saya akan membahas dua materi hukum pidana. Materi yang akan saya bahas adalah yaitu kesengajaan atau kesalahan dan kealpaan atau yang biasa disebut culpa. Yang saya akan bahas pertama kali dalam video kali ini yaitu kesengajaan atau kesalahan. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat kita samakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Nah, dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dan Bambang Purnomo, seorang ahli, membagi kesalahan ini menjadi dua segi. Segi yang pertama adalah segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis ini merupakan dasar untuk mengajukan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah segi yuridis, yaitu pertanggungjawaban dalam hukum pidananya. Dasar kesalahan yang harus kita cari dari dalam psikis orang itu sendiri. Apakah dia melakukan perbuatan itu sendiri dengan cara menyelidiki hubungan perbuatannya itu dengan batinnya. Nah, dan kesengajaan ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dan yang ketiga itu kesengajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventualis. Nah, saya akan membahas kesengajaan sebagai tujuan terlebih dahulu, yaitu menghendaki atau willers untuk mewujudkan perbuatan. Contoh kasus dari kesengajaan sebagai tujuan ini yaitu si A memukul B. Tentunya si A ini menghendaki bahwa B akan merasakan kesakitan akibat pukulannya. Nah, yang kedua yang akan saya bahas, kesengajaan sebagai kepastian, yaitu adalah kesadaran seseorang akan akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti akan terjadi karena perbuatan yang ia lakukan. Contoh dari kesengajaan sebagai kepastian ini, A bermaksud untuk menembak B yang sedang berada di sebuah ruangan berkaca. Secara tidak langsung, pecahnya kaca karena tembakan itu merupakan sebuah kepastian yang pasti akan terjadi dan dianggap sebagai tindak pidana sendiri. Nah, itu merupakan contoh dari kesengajaan sebagai kepastian. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah kesengajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventualis. Nah, ini merupakan kesengajaan yang diketahuinya bahwa akan ada akibat lain yang dapat timbul dari perbuatan si pembuat ini yang ia sendiri tidak inginkan. Contoh dari kesengajaan sebagai kemungkinan ini yaitu A bermaksud untuk membunuh B dengan cara membom rumah si B di mana sebelumnya sebenarnya si A telah mengetahui bahwa si B ini tinggal bersama keluarganya. Secara tidak langsung, bom itu bisa saja mengenai orang selain B. Itu yang sudah saya jelaskan merupakan 3 kesengajaan. Nah,
Selanjutnya akan saya bahas adalah delik culpa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kekurang hati-hatian, atau kealpaan, biasa disebut dengan culpa. Nah, delik culpa ini adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Pada umumnya, kealpaan atau culpa ini dibedakan atas dua, yaitu adalah kealpaan dengan kesadaran atau yang biasa disebut bewusstkeit dan kealpaan tanpa kesadaran atau onbewusstkeit. Yang akan saya bahas pertama adalah kealpaan dengan kesadaran atau bewusstkeit. Nah, bewusstkeit ini, dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat dari perbuatannya, dan ia berusaha untuk mencegah akibat itu, namun akibatnya tetap timbul. Nah, yang kedua adalah kealpaan tanpa kesadaran atau onbewusstkeit. Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga sebelumnya akan ada akibat yang timbul yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan seharusnya ia memperhitungkan terlebih dahulu akan ada akibat yang timbul. Nah, itulah dua kealpaan yang telah saya bahas. Culpa lata ini mempunyai beberapa tolak ukur. Yang pertama adalah bertentangan dengan hukum. Yang kedua, akibatnya dapat dibayangkan. Dan yang ketiga, akibatnya dapat dihindarkan. Dan yang keempat itu adalah perbuatannya dapat dipersalahkan. Nah, saya juga akan membahas delik formal dan delik material. Yang pertama akan saya bahas adalah delik formil, di mana di dalam delik formil ini tidak diperlukan adanya akibat terlebih dahulu. Dengan terjadinya sebuah tindak pidana, telah dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Nah, contoh dari delik formil ini adalah, saya mengambil contoh dari delik formil ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 362, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dia ancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Nah, seperti yang dapat dibaca di atas ini. Nah, ini merupakan contoh dari delik formil yang ada di dalam KUHP. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas yaitu adalah delik material. Delik material ini berbeda dengan delik formil yang sebelumnya saya bahas, karena di dalam delik material ini harus ada akibatnya terlebih dahulu baru dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Nah, oleh karena itu harus ada akibatnya terlebih dahulu. Nah, saya mengambil contoh dari pasal 338 KUHP untuk delik material ini, yaitu berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dari pasal KUHP ini kita dapat mengambil inti bahwa telah adanya nyawa orang yang hilang baru dianggap sebagai sebuah pembunuhan.
Nah, ini dapat menegaskan bahwa dalam baik formil, akibatnya itu harus ada terlebih dahulu. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah materi yang saya sampaikan. Mohon untuk diperbaiki lagi karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.